Salam sejahtera, semoga semua sehat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara webinar bulan di tim pemulihan LGBTQ. Mari kita awali dengan berdoa menurut cara Nasrani ya, bagi yang kepercayaan lain mungkin dapat mengikuti dengan cara yang masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang maha kudus. Terima kasih kami boleh berjumpa kembali petang hari ini dalam acara webinar Nyongsong dari perayaan kemerdekaan negeri tercinta kami, Indonesia. Kami mengucap syukur kami boleh bertemu kembali, saling berbagi, saling menyapa dalam perkumpulan yang persekutuan indah ini, khususnya dalam topik merdeka dari predator jiwa. Kami berdoa kiranya Rosia memberikan kami hikmat, juga pada semua audiens, kiranya kami boleh belajar sesuatu malam ini, bukalah mata hati pikiran kami, agar boleh belajar untuk semakin dekat kepadamu. Dan Bapak, kami serahkan pertemuan ini dalam tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar doa kami ini. Amin. Amin. Monggo Pak Victor. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Kastan, Pak Sorchan. Saya mohon waktunya sekitar 10-15 menit, tidak perlu lama. Nanti yang lebih tuntas Pak Sorchan karena beliau psikospiritual ya. Jadi saya hanya mengawali dalam pengertian kenapa kok tim kami ini sepertinya gaduh-gaduh ya. Ada yang berlatar belakang medis, dokter, Pak Kastan, ada yang dari psikolog, psikospiritual, Pak Sorchan, ada yang Budiana, ada yang dari homeschooling, Bu Titin, ada Bu Elis yang pendoa, ada Pak Ishak yang biblika, saya juga dosen tapi lebih banyak ke biblika atau teologi. Jadi kalau kita lihat-lihat kan memang beberapa orang mencari pendekatan yang namanya psikologi integrasi ya. Jadi mengintegrasikan biblika dan psikologi itu tidak mudah. Setahu saya di Indonesia yang mengembangkan itu hanya Pak Yakob Susabda dengan latar belakang Rogerian. Tapi setahu saya juga tidak terlalu saya nggak mengatakan tidak berhasil, hanya mengatakan mungkin ada cara yang bisa lebih baik. Jadi ini saya berikan catatan-catatan yang kecil yang saya kira mungkin bisa membantu bagi Bapak Ibu untuk memahami bahwa psikologi yang biblika itu tidak mudah untuk ditemukan, jadi masih dalam proses ya. Silakan Pak Kasan. Pertama kita akan selanjutnya ya, saya akan sampaikan beberapa hal yang saya temukan mengenai nanti akan dilengkapi Pak Sorchan yang beliau yang ahlinya psikospiritual. Slide ketiga. Pertama mengenai Sigmund Freud, dikenal sebagai bapak psikoanalisa, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sains materialisme dan pandangan dunia mekanis. Buku yang pertama tulis bersama Breuer, Studies on Hysteria. Jadi ini kasus-kasus klinis histeria yang dia jumpai di kaum urban di Eropa. Lalu kemudian dia sampai pada kategori ego, id, dan superego untuk membantu menjelaskan fungsi pikiran yang beragam. Kalau dipertimbangkan, memang sepertinya karena berangkat dari sains materialisme, jadi abad 19 itu banyak dipengaruhi oleh pandangan dunia sains melihat manusia itu tidak jauh beda dengan binatang. Sebenarnya kalau kita lihat zaman dulu, kita lihat misalkan kitab pengkhotbah juga ada menyebutkan bahwa manusia jauh beda dengan binatang. Jadi sebenarnya ini tren pada waktu itu. Pertanyaannya memang kalau ada ego, super ego, di mana spiritnya itu? Jadi kurang menjelaskan aspek spirit ya. Lalu slide berikutnya. Lalu Carl Jung, dia adalah salah seorang murid dari Freud, namun pada akhirnya mengambil jalur yang berbeda, mengembangkan konsep psikologi transpersonal, artinya lebih mengakui sifat manusia yang transenden. Banyak berdiskusi dengan saintis lainnya sejaman, seperti misalnya Wolfgang Pauli yang merupakan salah satu tokoh mekanika kuantum.
beberapa gagasan beliau, collective unconsciousness dan juga synchronicity. Tapi ada yang juga mengkritik sepertinya Carl Jung lebih condong ke agama primitif ya, karena beliau menyebutkan collective unconscious itu berarti mengakui agama-agama primitif ya. Lalu berikutnya, Assagioli, setahu saya yang merupakan satu murid Carl Jung ini, Assagioli di Itali, mengembangkan lebih lanjut pendekatan transpersonal dan mendalami fungsi roh atau spirit. Kalau nggak salah, beberapa karya beliau tahun 60-an itu salah satunya membahas mengenai spirit psikologi. Komentar sederhana saya, meski belum dapat disebut sangat cocok dengan model Alkitabiah, namun mungkin ini salah satu yang agak mendekati. Artinya, fungsi tubuh, jiwa, dan roh diakui secara integratif. Lanjutnya, lalu bagaimana dengan Alkitab? Dalam PL, pandangan akan manusia lebih terintegrasi meski dianggap ada fungsi tubuh dan roh, atau ruah ya. Roh manusia dianggap berasal dari Tuhan sendiri, nefes, dan roh Tuhan kadang-kadang hingga pada manusia sehingga orang dapat berperilaku seperti nabi. Ini kita baca pada kasus Saul ya. Kadang-kadang kalau roh Tuhan yang baik jadi nabi, kalau roh Tuhan yang jahat berhinggap, dia bisa melemparkan tombak ke Daud. Jadi sepertinya ada pandangan roh Tuhan itu bisa hinggap itu ya. Pada PB dibedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya bersyukur dalam tim kami ada Pak Sorchan yang mengembangkan pendekatan psikospiritual. Jadi ada psikologinya, tapi juga mengakui bahwa spiritual juga penting. Lanjut. Lalu implikasinya, jika kita dapat menerima argumen akan adanya penyakit yang bersifat psikosomatis, saya kira kalau kita berangkat dari tubuh, jiwa, dan roh tadi di PB, berimplikasi bahwa ada juga penyakit yang bersifat psikosomatis. Jadi ada interaksi dinamis antara tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini ada bahan renungan Mazmur 38. Terima kasih Pak Kasan yang share. Kita baca, kalau kita baca, kita sarikan aja slide berikutnya. Jadi dalam Mazmur 38 itu mengindikasikan bahwa Daud merasakan hukuman Tuhan atas dosa dan setidaknya boleh dianggap seperti gangguan pada spirit tapi juga pada tubuh. Dapat menyebabkan daging tidak sehat, tulang sakit, tulang luka bernanah, terbungkuk, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, apakah hal ini dapat dianggap sebagai interaksi antara dosa yang berupa penyakit spiritual, lalu berimbas pada pikiran, pada jiwa, tapi juga pada tubuh. Jadi mungkin ini satu semacam teks yang baik kalau kita mau menganalisis interaksi antara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi penyakit bisa mempunyai aspek tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kami memang tidak mendalami psikospiritual, nanti mungkin Pak Sorchan bisa membantu menjelaskan. Lanjut. Lalu catatan terakhir mengenai Joseph Nicolosi, ini kebetulan saya pernah belajar mengenai ini topik terapi LGBTQ. Joseph Nicolosi almarhum adalah salah seorang pelopor terapi reparatif. Para psikoterapis yang menerapkan pendekatan reparatif kerap ditentang keras oleh rekan-rekan sejawat psikolog dan psikiater, terutama di Amerika dan Eropa, karena psikologi sekuler tidak mengenal dosa. Jadi tidak heran kasus LGBTQ tidak dianggap sebagai gangguan klinis dalam buku American Psychology Association. Jadi kasarnya begini, bagi kalangan psikolog sekuler itu biasanya menganggap kalau meskipun LGBTQ atau apapun, selama orangnya merasa nyaman ya dianggap sudah nggak usah perlu diterapi. Jadi kadang-kadang masalahnya menjadi rumit karena pengadilan di beberapa negara justru melarang psikoterapis mengadakan pendekatan reparatif. Jadi seperti di Australia, lalu saya dengar juga Israel, terus Amerika juga, itu kalau ada psikoterapi yang memberikan terapi reparatif itu justru bisa dituntut. Jadi mengubah orang menjadi normal itu ya dianggap tidak normal. Jadi itu saya kira dunia makin ajaib ya. Jadi nanti mungkin Pak Sorchan, Bu Elis bisa menanggapi. Pak Ishak, Pak Kasan juga silakan. Jadi ini saya kira tantangan bagi kita yang ingin mengedepankan pemulihan LGBTQ, dan untungnya di Indonesia mungkin
tidak seliberal di luar negeri. Mungkin nanti Pak Saur bisa menanggapi. Setahu saya memang Pak Saur pernah menyampaikan, Pak Saur yang punya wawasan hukum, praktisi hukum. Jadi hukum di Indonesia itu hukumnya kalau nggak salah masih lebih normatif, kalau nggak salah. Kalau di Amerika, di Israel, di Australia itu mengedepankan pada human rights. Jadi human rights berarti yang dihargai hak seseorang untuk menjadi LGBTQ atau menjadi normal itu terserah dia. Jadi pendekatan reparatif justru bisa disalahkan. Tapi kalau pendekatan Indonesia, untungnya hukumnya masih beracuan pada normatif ya. Slide berikutnya. Satu lagi. Ini contoh, kalau nggak salah ini di Hungaria atau Poland ya, saya dapat di Google. Ini ada pastor yang malah ikut mempromosikan hak-hak LGBTQ di Eropa Timur. Jadi ini topik ini lagi rame di Eropa Timur. Tahu saya negeri yang masih agak yang masih agak bertahan tidak membolehkan lobby-lobby LGBTQ ke sekolah itu hanya Hungaria, Polandia, sama satu lagi apa saya lupa ya. Hanya 3 negara, dan itu mendapat desakan kuat dari EU ya, European Union. Saya ceritakan bahwa bulan lalu saya pernah mengirim surat kepada Menteri Kehakiman di Hungaria. Intinya saya memberi semangat pada beliau, semangat jangan mundur kalau Anda membiarkan di negeri Anda lobby LGBTQ masuk ke sekolah-sekolah, pasti buyar itu sekolah-sekolah. Jadi tapi nggak tahu, saya nggak mengikuti lagi perkembangannya. Nama Menteri Kehakiman di sana namanya Judith Varga. Jadi itu yang saya upayakan. Lalu slide berikutnya. Jadi untuk ini satu contohnya bahwa ada yang namanya Forum Eropa untuk grup-grup Kristen LGBT. Ini dunia makin kacau. Jadi mereka menganggap bahwa menjadi Kristen dan LGBTQ itu hal yang ya sesuai dengan Alkitab ya. Nah, ini saya nggak tahu. Mungkin Pak Ishak, Bu Elis, Pak Kasan, Pak Sorchan boleh memberikan tanggapan. Lalu berikutnya ada film-film yang sengaja mempromosikan perilaku LGBTQ. Contohnya ya, kalau pernah dengar film Bohemian Rhapsody itu kan sepertinya yang disoroti justru perilaku Freddie Mercury almarhum. Jadi perilaku beliau yang kacau ini yang seperti diberikan legitimasi. Berikutnya ada juga film yang anak-anak. Ini yang kacau ini anak-anak jadi terpengaruh ini ya dengan film SpongeBob ini. Ini sepertinya menyisipkan pesan-pesan LGBTQ. Sebagai penutup, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih lumayan kalau kita melihat gerakan istilahnya kaum yang agak kanan ya, Islam yang kanan itu sebenarnya itu satu sisi ada sisi baiknya juga, artinya paling tidak mengerem laju kaum yang liberal ini yang ingin memaksakan supaya pernikahan sejenis itu dilembagakan di undang-undang. Karena saya lihat di Filipina sudah ada 1 atau 2 gereja yang boleh mengesahkan pernikahan sejenis ya. Saya berdoa supaya Indonesia nggak sampai seperti itu, ada gereja yang memberikan pemberkatan pernikahan sejenis. Wah, gereja-gereja Indonesia bisa kacau semua. Jadi sebagai pengalaman sendiri, saya ceritakan sedikit ya, dulu sekitar lama berselang, mungkin 15 tahun lalu ya, saya masih kerja di Jakarta, itu pernah tahu nggak yang tinggal di Jakarta, ibu-ibu, bapak-bapak, yang tinggal di Jakarta tahu Mall Atrium nggak? Mall Atrium itu kan, mungkin Pak Saur ini bisa ceritain ya, Mall Atrium itu kan katanya salah satu tempat transaksi ya kaum LGBT. Itu saya nggak tahu, waktu itu kan nggak terlalu ramai internet, jadi saya hanya iseng-iseng. Saya biasanya kalau lagi senggang hari Minggu itu cari buku di Gramet di lantai 3 di Atrium itu di Senen ya. Itu pas lagi iseng-iseng pulang dari beli buku, saya nongkrong di pinggirannya itu tangga elevator itu mau turun itu, lagi berdiri itu, tahu-tahu ada yang deketi ngajak ngobrol. Saya pikir anaknya masih muda di bawah saya, mungkin di bawah saya 5-6 tahun gitu. Cuman berani juga terus nanya alamat lah. Saya pikir ya kalau kenalan sih nggak apa-apa ya, tapi kok saya lihat kok ada sesuatu yang ya mesti alert buat saya ya. Terus saya pikir terima kasih, saya mau pulang gitu. Jadi akhirnya saya merasa nggak nyaman, saya tinggal. Saya baru tahu Pak Saur cerita itu bahwa
atrium itu salah satu pusat transaksi. Jadi seperti itu, usah atrium sama nanti Pak Sal bisa tambahkan kalau salah di mana itu makam pahlawan Kalibata ya, Mall Kalibata setelah itu juga. Jadi saya kira perkembangan LGBTQ cukup kencang di Indonesia kalau kita nggak istilahnya lebih mengedepankan terapi-terapi pemulihan. Saya khawatir gereja-gereja agak kurang tanggap pada situasi ini. Jadi sebenarnya tim kami ini berangkat dari keprihatinan tersebut dan kami berusaha melakukan sedikit hal yang kami bisa, meskipun ini kalau mau jujur seperti menggalami samudera ya. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Kasan.